Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih muamalat. InsyaAllah masih pembicaraan tentang wakaf. Malam kemarin kita sudah memasuki tentang rukun wakaf. Rukun wakaf adapun unsur yang harus terpenuhi untuk terjadi sebuah wakaf. Yang pertama, waqif, harus ada yang wakaf, orang yang melakukan wakaf. Yang kedua, mauquf, benda yang diwakaf. Yang ketiga, mauquf alaih, penerima wakaf ataupun tempat dialokasikan wakaf. Yang terakhir, sighat, harus ada yang namanya akad, harus ada sighat dalam wakaf. Untuk syarat yang pertama, si waqif sendiri, untuk sah wakaf disyaratkan 4 hal. Yang pertama, taklif. Si waqif yang melakukan wakaf harus sudah balik lagi berakal. Anak kecil tidak sah wakaf. Kemudian syarat yang kedua, al-ikhtiyar. Dia dalam memiliki unsur kesengajaan, bukan di bawah paksaan. Kalau terjadi wakaf karena di bawah paksaan juga tidak sah wakaf. Yang selanjutnya, dia itu harus pemilik dari benda yang diwakaf. Jadi tidak boleh seseorang mewakaf hak orang lain, tanah orang lain, rumah orang lain kita wakaf. Jadi dia harus memiliki kepemilikan terhadap benda yang ingin diwakaf. Kemudian terakhir, dia itu orang yang berhak untuk melakukan sedekah, melakukan tabarruk atau berbuat baik dengan harta yang ia miliki. Kemudian tidak disyaratkan dalam wakaf harus mengetahui benda yang diwakaf. Misalkan kita punya tanah di Bogor yang kita nggak pernah melihat itu tanah, kita wakaf, sah wakaf. Dan juga dalam si waqif tidak disyaratkan muslim. Waqif nggak harus muslim. Kafir pengen wakaf tanahnya, boleh sah wakafnya. Enggak, dia tidak ada pahala. Cuman biasanya seperti yang kita sebutkan semalam, dia diberikan balasannya di dunia. Di dunia diberikan ketenangan hidup, keluarga yang tenang, kemudian bisnisnya lancar. Tapi untuk di akhirat yang namanya kafir, abadal abidin finnar, kekal dalam neraka. Marhaba. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu semoga ya bisa jadi dengan berkah wakafnya dia sebelum meninggal diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti kisah seseorang di bulan Ramadan menghormati Ramadan. Ada salah satu kufar dulu, dia itu Nasrani, kalau enggak tahu, pokoknya bukan muslim, kafir dia. Tinggal di negara Islam. Yang kemudian muslim berpuasa di bulan Ramadan, anaknya makan depan rumah. Anaknya ini namanya anak kecil, keluar rumah bawa makanan, makan depan umum. Digebukin sama dia. Pulang, anaknya digebukin, dimarahi karena tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menghormati muslimin yang sedang berpuasa. Ini kafir. Kalau kita sekarang muslim yang makan. Kalau dulu ini kafir. Ya, kafir dulu memukul anaknya karena anak itu makan di depan umum di bulan Ramadan. Kemudian apa yang terjadi setelah dia meninggal? Ada salah satu warga di situ, warga tempat dia meninggal, tempat dia itu mimpi melihat dia di tempat yang bagus, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertanya, "Ini kamu kenapa?"
tumben kamu kafir tapi mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mimpi juga ini orang benar, orang saleh, bukan mimpi syaitan, mimpi yang enggak jelas. Dia mimpi yang memimpikan dia itu orang saleh. Akhirnya dia bertemu melihat itu orang, oh masya Allah dapat nikmat yang subhanallah dari Allah, dimuliakan oleh Allah. Bila dia tanya, kenapa kamu seperti itu? Padahal kamu kafir loh, kamu kafir. Kata dia, alhamdulillah ini semua berkah saya memuliakan bulan Ramadan karena saya memukul anak, memarahi anak karena makan depan umum. Terus kenapa? Kan kamu kafir, kau masuk surga. Kata dia, sebelum saya meninggal datang malaikat. Sebelum saya meninggal datang malaikat membujukku masuk Islam. Akhirnya saya masuk Islam sebelum dicabut ruh. Akhirnya sebelum dia meninggal ditalqin la ilaha illallah sama malaikat. Datang malaikat membujuk dia masuk Islam dan kemudian ditalqin syahadah sama malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu meninggal, sudah surga. Nah, itu kata dia. Ini semua karena saya menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan. Mungkin semoga orang-orang kufar yang banyak bersedekah, terutama yang bantu muslimin, semoga sebelum meninggal juga Allah berikan hidayah seperti orang tadi. Jadi itu si waqif tidak disyaratkan harus muslim. Kafir boleh muwaqaf, sah. Kemudian yang rukun yang kedua, mauquf, benda yang diwakaf. Nah, ini benda yang wakaf juga harus terpenuhi syarat-syarat sehingga sah wakaf. Adapun benda mauquf sendiri disyaratkan 5, harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama al-ain al-muayyanah. Yang pertama benda yang diwakaf harus jelas. Jangan harus dita'yin. Harus berbentuk harta. Harus berbentuk harta yang muayyan. Sehingga tidak sah manfaat jasa. Ini manfaat dari rumah ini saya wakaf untuk muslimin. Rumah tidak, manfaatnya doang. Artinya ntar kalau dipakai ini rumah disewakan, hasilnya untuk muslimin, hasilnya misalkan untuk Masjid An-Nasru, tapi rumahnya tidak, manfaatnya doang. Nah, tidak sah. Jadi syarat wakaf harus benda, bukan manfaat. Kemudian syarat juga disyaratkan harus di samping harus benda, dia juga harus ain, harus muayyan. Sehingga tidak sah mewakaf benda yang masih dalam hutang. Kita punya hutang, ada orang lain kita suruh mesen ataupun ngutang, ada orang minjemin motor kita, ataupun dia ngutang 1 motor, boleh ngutang 1 motor, boleh. Ntar bila waktunya dia harus menggantikan motor yang lain yang sama. Apa yang terjadi? Dia ngutang motor, sebelum dibayar itu motor kita wakaf. Itu ya utang saya sama si fulan yang berbentuk 1 motor saya wakaf. Sah? Tidak boleh. Karena itu belum jelas, belum ada ainnya, wujudnya belum ada, masih utang. Adapun juga tidak sah diwakaf jika belum jelas. Ini salah satu dari rumah ini saya wakaf. Yang mana? Rumah yang mana? Pokoknya salah satu. Saya punya 2 rumah, salah satunya saya wakaf. Ini benda ataupun harta yang belum ditentukan. Dalam wakaf harus ditentukan benda yang diwakaf. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, al-milik al-qabil lin-naql. Benda itu harus milik si waqif. Benda itu harus di bawah kepemilikan orang yang wakaf. Sehingga tidak boleh
mewakaf benda orang lain. Tidak boleh wakaf benda orang lain. Termasuk juga tidak wakaf, tidak boleh mewakaf tubuhnya. Ini tubuh saya wakaf untukmu. Oh, enggak boleh. Karena tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita bukan milik kita. Kemudian juga benda itu milik yang boleh dipindahkan kepemilikannya. Adapun benda yang tidak mungkin dipindahkan kepemilikannya tidak boleh. Contoh, kita punya kambing. Kita punya kambing. Yang kambing kita lagi hamil. Kemudian anak di perutnya kita wakaf, belum lahir tapi ini anak kambing ini saya wakaf, anak yang masih di perutnya ini saya wakaf. Sah itu? Tidak boleh. Tidak sah. Karena anak itu benda yang belum boleh kepemilikannya belum boleh dipindahkan, sehingga tidak sah jual. Anak masih di perut ibunya kita jual, tidak sah jual. Ibunya tidak, kecuali kalau kita jual ibunya itu sah. Ini kambing ini saya jual, kambingnya saya jual, itu udah masuk sama anaknya. Tapi kalau anaknya doang, ini janinnya, ini anaknya yang belum lahir saya jual, nggak sah itu. Kenapa? Boleh, tapi nanti nggak boleh disembelih. Berarti dipakai untuk hal-hal yang seperti ini. Contoh keledai misalkan, ataupun contoh kuda yang dipakai untuk bukan untuk dimakan, yang dipakai buat kerja kayak kuda ataupun tapi kalau untuk dimakan lah nggak boleh, karena benda wakaf nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Ya, jadi wakaf, jadi benda wakaf semua. Nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual. Itu terus dia diapakan? Ya sudah dipakai buat untuk kemaslahatan. Makanya benda-benda yang wakaf, benda yang bisa dipakai manfaatnya, seperti kuda yang bisa, ataupun sapi. Kalau sudah tua bisa jadi itu, kalau udah nggak mungkin kerja lagi sudah makan aja. Sama seperti rumah misalkan. Marhaba? Iya, boleh. Iya, boleh. Kalau sudah tua, udah sembelih aja, mau diapakan lagi daripada mati atau dijual. Sama seperti misalkan kita punya wakaf, ada orang wakaf asik, sudah nggak mungkin digunakan lagi, mau diapakan? Ya sudah jual aja, rongsokan, ambil uang beli AC lain. Ya seharusnya nggak boleh dijual. Kalau masih bisa dipakai nggak boleh dijual, karena itu bisa kita menghalangi hak pahala jariah si wakif. Pahala jariah si wakif. Makanya hati-hati kalau pengen kalau wakaf itu harus jaga benar-benar, karena dosa menghilangkan pahala si wakif, hal zalim. Kecuali sudah benar-benar nggak bisa difungsikan lagi, sudah orang nggak bisa dibenerin, sudah nggak bisa lagi, ya khair, udah jual aja, jual atau rongsokan. Tapi selama masih bisa dipakai tidak boleh, karena itu masih manfaatnya sedekah masih untuk mengalir ke si wakif. Jadi syarat yang selanjutnya harus menjadi milik si benda itu milik si wakif, milik si wakif. Kemudian
Tapi kayak kambing, misalkan di wakaf kambing tadi, kayaknya anaknya boleh dipakai. Anaknya bukan wakaf, anaknya dianggap apa namanya? Dianggap hasil. Kayak kita wakaf kebun. Kita wakaf kebun punya pohon-pohon berbuah. Nah, itu anak seperti pohon buah tadi. Nah, itu hasil dari wakaf. Marhaba. Anaknya. Untuk yang penerima wakaf, misalkan ini orang ini saya wakaf untuk Masjid An-Nasru, kambing ini saya wakaf Masjid An-Nasru, ntar anaknya, susunya ataupun termasuk bulunya, kalau misalkan domba dijual, uangnya dikasih ke siapa? Kasih ke masjid, tergantung ke siapa, ke penerima wakaf. Jadi termasuk anak, ya anaknya boleh. Anaknya tadi bagian dari hasil wakaf. Sama seperti pohon, buahnya. Yang nggak boleh ibuknya tadi, yang benda yang diwakaf, ibuknya itu tidak boleh. Ibuknya tidak boleh dijual, kecuali sudah mau mati, akan semboleh. Kemudian yang selanjutnya, yang syarat selanjutnya manfaat ataupun faedah. Faedah ataupun manfaat yang keluar dari benda wakaf tadi. Jadi benda wakaf harus bermanfaat ataupun memiliki hasil. Dan benda wakaf, kita wakaf sesuatu yang enggak bermanfaat, yang enggak ada hasil, mau apa? Yang kita wakaf sesuatu yang enggak ada manfaat. Apa misalkan wakaf yang enggak ada manfaat. Jadi harus memiliki hasil. Contoh misalkan seperti susu. Jika yang kita wakaf itu apa namanya binatang, kita wakaf kambing, hasilnya susu. Ataupun kalau misalkan kita wakaf pohon buah, termasuk kebun, kita wakaf kebun, di buah yang keluar dari pohon di situ. Termasuk juga kalau misalkan yang kita wakaf, misalkan toko, hasil dari penyewaan toko. Nah, itu bagian hasil juga. Itu semua faedah dari benda wakaf. Ataupun benda itu memiliki manfaat seperti bisa ditempati kalau rumah. Ya kan kita wakaf rumah seperti rumah tahfidz untuk ditempati para hufaz. Kalau pakaian kita wakaf untuk dipakai. Jadi yang namanya wakaf ini tidak harus tanah ataupun rumah, tidak syarat. Boleh kita punya baju kita wakaf. Ini baju ini saya wakaf untuk si fulan. Sehingga baju itu nggak boleh dijual. Baju itu dipakai sampai lusuh. Sehingga disyaratkan pada benda wakaf harus memiliki faedah. Harus memiliki faedah ataupun hasil yang diberikan untuk manusia. Seperti tanah yang mungkin untuk ditanami ataupun mungkin dibikin bangunan. Jadi harus benda yang diwakaf harus memiliki hasil ataupun memiliki manfaat. Kalau hasil ya seperti tadi lah, seperti pohon hasilnya buah, apa namanya, kalau binatang hasilnya anak, susu. Kalau ayam kita wakaf ayam, boleh wakaf ayam. Saya punya ayam betina, saya wakaf. Ntar telurnya, anaknya, itulah hasil dari ayam itu yang diberikan untuk penerima wakaf. Marhaba. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Dan semua persyaratan si wakif harus diikuti. Nggak boleh misalkan rumah tahfidz itu sampai hari kiamat harus tetap rumah tahfidz. Nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Kalau tempat imam nggak boleh, kecuali imam itu jadi guru tahfidz. Itu lain. Jadi harus nggak boleh difungsikan selain yang disyaratkan oleh si wakif.
Karena syarat waqif ini harus dipenuhi, harus diikuti sampai kiamat. Misalkan ini rumah tahfidz, ntar berubah pikiran pengurus masjid ke depan, misal kamu mau bangun untuk misalkan untuk aset, disewakan untuk masjid, nggak boleh, tidak perbolehkan, haram. Harus dipenuhi. Misalkan dia mensyarat ini hasilnya harus ke masjid fulan, ya sudah masjid fulan. Ataupun disyaratkan ini hasil dari toko ini ntar untuk imam masjid fulan, ya sudah untuk imam doang. Nggak boleh dipakai ke lampu, nggak boleh pakai ke lampu, nggak boleh pakai khatib, harus ke imam. Jadi tergantung syarat si waqif. Jadi benda yang diwakaf syarat tadi harus memiliki hasil ataupun minimal memiliki manfaat. Seperti rumah untuk ditempati, walaupun rumah itu tidak menghasilkan seperti pohon menghasilkan buah, enggak, ini rumah enggak ada hasil apa-apa, cuman dia memiliki manfaat seperti bisa ditempati. Pakaian untuk dipakai ataupun mobil, kita punya mobil wakaf, ini saya punya mobil, daripada enggak dipakai di rumah, udah saya wakaf ke Masjid An-Nasru, ya kan? Masjid An-Nasru punya mobil, kalau ada yang meninggal, kalau ada sesuatu membutuhkan mobil, sudah ada mobil aset untuk menjadi operasional masjid. Ataupun motor misalkan, sama apapun benda yang mungkin dimanfaatkan dan cara memanfaatkannya bukan dengan menghabiskan benda, itu boleh diwakaf. Jangan wakaf beras, ini beras saya wakaf ke masjid, mau diapakan? Dimakan, nggak boleh wakaf. Jadi syaratnya tadi apa? Benda yang diwakaf harus menghasilkan, memiliki hasil ataupun menghasilkan faedah untuk orang lain, ataupun minimal benda itu memiliki manfaat walaupun tidak menghasilkan. Sehingga apabila seseorang mewakaf tanah yang tidak mungkin dipakai untuk apapun, kita punya tanah di mana di gunung, nggak bisa diapakan, mau dibangun bangunan, nggak boleh ditanam tanaman juga nggak bisa, kita wakaf sah nggak? Mau diapakan itu tanah? Kecuali di tanah itu ada emas, itu lain. Itu boleh, ntar ambil aja emasnya. Jadi apabila kita wakaf sepetak tanah yang la tasluh li syai', yang tidak mungkin difungsikan untuk apapun, nggak bisa difungsikan. Mau dibangun bangunan nggak bisa, mau ditanam tanaman nggak bisa, dan di situ tidak menghasilkan apa-apa itu tanah. Ataupun mewakaf pakaian yang sudah robek, yang nggak mungkin dipakai, pakaian sudah robek nggak mungkin dipakai lagi sudah. Ataupun kita wakaf kendaraan yang tidak mungkin dimanfaatkan, kendaraan motor sudah hancur, nggak mungkin dimanfaatkan lagi, sah wakaf? Nggak sah wakaf, karena itu nggak menghasilkan apa-apa, tidak ada hasil dan tidak ada manfaat. Fala tasihul waqf, karena sehingga tadi masa contoh tadi tidak sah wakaf, tidak sah wakaf. Alasannya lidifa'il ghayah minhu, karena tujuan dari wakaf tidak ada. Tujuan dari wakaf untuk kembali manfaat buat penerima wakaf tidak ada. Kemudian dan tidak disyaratkan manfaat tadi ataupun hasil harus sekarang, tidak. Kita punya pohon masih kecil, makanya kalau orang dulu, subhanallah, nenek-nenek kita dulu, termasuk kita di Aceh itu banyak nenek dulu, itu di setiap samping jalan raya dia tanam sesuatu yang berbuah, mangga dia tanam, kemudian dia wakaf. Ini mangga masih kecil, dia belik mangga yang benihnya dibelik 100 biji, dia tanam samping jalan 100 biji, 1000 pohon dia tanam. Ini saya wakaf untuk muslimin, semua saya wakaf, semua mangga samping jalan saya tanam ini untuk muslimin. Kemudian dia meninggal, 10 tahun ke depan semua itu berbuah. Siapa yang menghasil? Buat dia semua. Itu cerdas orang dulu. Modal berapa dong? Modal satu pohon 10.000 lah. Dia tanam sepanjang jalan raya, berapa kilometer dia tanam.
per 100 meter satu, 100 meter satu. Ya, dia niatkan ini saya wakaf untuk muslimin, ini saya wakaf untuk muslimin, saya wakaf untuk muslimin. Nah, itu sampai kemudian memang sekarang nggak ada manfaat, sah wakaf sah, karena disyaratkan manfaat ataupun hasil tidak harus ketika diwakaf, boleh hasilnya ke depan. Nah, kalau kita apa namanya, kalau pengen nyari benda wakaf yang hasilnya besar atau dan tapi modalnya kecil, ya seperti itu. Wakaf seperti itu. Beli pohon, benih-benih pohon yang banyak, kemudian nyari tempat yang kira-kira bisa ditanami, tanam di situ untuk muslimin, niat wakaf untuk muslimin. Tanam mangga 1000 pohon, niat aja ini semua saya wakaf untuk muslimin. Nanti kita meninggal, itu mangga sudah besar semua, buat muslimin, semua yang metik panen buat kita semua pahalanya. Jadi wala isyaratun nafu awil faedah fil hal, tidak disyaratkan manfaat tadi ataupun faedah hasil dari benda yang diwakaf tidak harus sekarang langsung bisa dihasilkan. Bal yasihu walau kana dzalika fil ma'al, tapi sah wakaf walaupun manfaatnya nanti, hasilnya nanti di kedepan hari, di kemudian hari. Ya, maksudnya ya, jadi besar harganya. Udah miliaran. Iya, itu seperti yang itu Baitul Asy orang Aceh yang di Mekah. Dulu cuma sepetak tanah, nggak ada petak tanah, mau difungsikan buat apa, padang pasir. Tapi sekarang baru kelihatan manfaatnya. Yang setiap orang Aceh setiap tahun per jamaah haji 6,5 juta per setiap jamaah haji. Bisa berkembang. Makanya solusinya seperti tadi, beli benih yang kecil-kecil, pohon kecil-kecil, tanam wakaf untuk muslimin. Antar asetnya setelah 10 tahun. Nah, setelah kita meninggal dan dikubur 10 tahun baru tiba-tiba datang mangga banyak dari malaikat. Mangga dari mana? Mangga dari hasil yang kita tanam dulu yang kecil-kecil. Terbaik wakaf tanah, benar. Marhaba. Wakaf tanah untuk pendidikan. Bagus. Wakaf tanah untuk pondok. Wakaf tanah, wakaf rumah untuk pondok. Seperti ini rumah tahfidz lah, contoh usah jauh-jauh. Itu paling bagus. Itu sampai mati, sampai kiamat itu beliau menikmati pahalanya itu. Sampai kiamat. Ya, itu MLM yang pernah saya sebutkan. Santrinya antar santrinya punya santri, santrinya punya santri, santrinya punya santri. Semua yang hasil dari situ balik ke beliau, ke yang wakaf. Nah, contoh, jadi tidak harus manfaatnya harus sekarang, boleh nanti, boleh di manfaatnya sekarang memang belum bermanfaat, tapi itu bakal bermanfaat di kemudian hari, boleh. Seperti mewakaf dabbah yang kecil, mewakaf unta, tapi masih kecil, unta kecil diwakaf. Ataupun mewakaf mobil yang rusak tapi masih bisa diperbaiki. Mobil yang rusak tapi masih bisa diperbaiki. Karena itu semua masih bisa diambil manfaatnya di kemudian hari, La ilaha illallah. Kemudian yang syarat selanjutnya pada benda wakaf harus dawamul intifa'. Manfaatnya harus berkelanjutan. Bukan manfaat seperti yang makan tadi. Beras, enggak boleh. Jadi tidak boleh benda yang diwakaf seperti makanan. Karena manfaatnya sekali doang. Karena manfaatnya cuma dengan menghabiskan makanan. Jadi syaratnya harus manfaat yang harus berkelanjutan.
seperti tanah, pohon, sehingga tidak sah mewakaf makanan ataupun apa benda apa saja yang untuk memanfaatkan dengan cara dihabiskannya, seperti lilin. Ini lilin saya wakaf, udah sekali bakar habis. Nah, begitu juga misalkan parfum, ini parfum saya wakaf, semprot habis. Nah, ini tidak sah wakaf karena disyaratkan dalam wakaf harus dawamul intifa', manfaatnya harus berkelanjutan, tidak terputus. Besok kita lanjutkan dengan pembahasan yang jadi syarat-syarat benda yang diwakaf yang lain. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.